Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan kami channel ADD yang menginformasikan tentang masalah-masalah kelistrikan. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mensupport channel kami. Mudah-mudahan bisa membantu kami untuk terus menginformasikan tentang masalah-masalah kelistrikan. Nah, kali ini saya coba menjelaskan sedikit tentang ini teman-teman. Uh, di sini ada motor dengan dual speed atau lebih dikenal dengan Dachlander, motor Dachlander teman-teman. Jadi motor Dachlander ini memiliki dua kecepatan teman-teman, dua pilihan kecepatan. Nah, biasanya motor tipe ini digunakan pada mesin-mesin kren ya teman-teman, mesin-mesin kren atau hoist ya teman-teman. Jadi dia speednya itu bisa lambat dan bisa cepat teman-teman. Jadi ada speed 1 lambat dan speed 2 cepat gitu teman-teman. Nah, seperti biasa kita bagi dua nih teman-teman. Di rangkaian ini kita bagi dua. Ada sebelah kiri adalah rangkaian powernya dan di sebelah kanan adalah rangkaian kontrolnya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Maaf tadi sedikit ada gangguan. Nah, di sebelah kiri itu adalah rangkaian power dan di sebelah kanan adalah rangkaian kontrol teman-teman. Nah, di rangkaian powernya ini seperti biasa di sini ada MCCB ya teman-teman, Q1 itu MCCB. Terus ke bawahnya itu ada 3 kontaktor nih teman-teman. Jadi ada KM1 itu untuk speed 1 atau lambat, KM2 dan KM3 itu untuk speed 2 atau cepat. Nah, di bawah KM1 itu ada thermal overload teman-teman. Jadi thermal overloadnya di sini ada dua ya teman-teman ya. Jadi untuk yang speed 1 dan untuk speed 2 teman-teman. Jadi karena arusnya pasti beda. Jadi kalau misalkan dia yang lambat itu pasti lebih kecil dari yang arus yang cepat gitu teman-teman. Jadi kita pakai dua thermal overload. Dan di bawahnya ada motornya, motor Dahlander-nya. Terus ke bawahnya lagi ada thermal overload untuk yang speed 2 teman-teman. Nah, di sini di KM2-nya itu jadi rangkaiannya gini teman-teman. Jadi rangkaian Dachlander tuh unik dia. Jadi bisa rangkaian delta dan bisa rangkaian star. Jadi dia unik rangkaiannya. Nah, seperti di gambar nih teman-teman. Jadi ada bisa dibuat delta, bisa dibuat star. Motornya itu tergantung koneksinya. Jadi kalau yang star itu yang delta itu untuk speed lambat, yang starnya itu untuk speed cepat gitu teman-teman. Jadi kebalikan ya. Kebalikan dari star delta ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Jadi memang seperti itu fungsinya koneksinya teman-teman. Jadi ada yang di short, dan ada yang diberi power. Jadi ada rangkaian delta. Kalau yang lambat itu langsung dia rangkaian delta dan yang cepat itu rangkaian starnya. Gitu teman-teman. Nah, kita ke sebelah kanannya teman-teman. Nah, untuk rangkaian kontrol di sini ada MCB untuk kontrol, terus ke bawahnya ada tombol untuk stop, ke bawahnya lagi ada tombol untuk run, untuk start atau run. Jadi di sampingnya itu adalah latching ya teman-teman. Jadi kayak
KM1 dan KM3 itu untuk latchingnya. Dan di bawahnya itu ada selektor teman-teman. Jadi untuk memilih itu untuk yang lambat atau yang cepat gitu. Nah di bawahnya ini ada pemutus thermal overload. Nah ke bawahnya lagi adalah coil kontaktor dan lampu. Jadi ada kontaktor untuk speed 1 atau lambat dan kontaktor untuk speed 2 atau cepat. Coil kontaktornya. Itu teman-teman. Oke, kita coba aja ya teman-teman ya. Kita coba masukin dulu nih. Kita masukin dulu MCCB untuk powernya. Oke, dia udah masuk. Terus kita masukin juga MCB untuk kontrolnya. Oke, udah masuk. Nah, untuk startnya biasanya kita pilih dulu teman-teman. Jadi startnya dia untuk yang lambat dulu pasti. Ini tombolnya udah yang lambat ya nih, selektornya nih. Nah ini untuk cepat, ini untuk lambat. Nah kita pilih untuk yang lambat dulu ya teman-teman. Kita start, tekan tombol run-nya. Nah dia akan running pada speed 1 atau lambat. Nah setelah speed lambat, kita mau pindah ke speed yang lebih cepat, itu tinggal pindah aja selektornya ke posisi 2. Nah dia akan running speed 2 atau cepat gitu teman-teman. Dan biasanya kalau hoist itu kalau mau berhenti dia pelan dulu kan teman-teman, dia pasti itu pelan dulu, dia pindahin dulu selektornya ke posisi lambat itu, baru kemudian di stop gitu teman-teman. Cara kerjanya simpel seperti itu teman-teman, simpel banget lah ini kita tombol run-nya tombol selektornya kita pilih ke lambat, terus tinggal tombol run-nya kita pencet, dia akan running speed 1 atau lambat. Kemudian setelah jalan kita pindahin ke running ke yang speed 2 atau cepat. Nah gitu. Nah, untuk stopnya kita pindah dulu ke speed lambat, baru kita stop. Nah sekarang gimana bila terjadi gangguan atau overload gitu. Oke, kita running dulu ya di speed lambat ya teman-teman. Ini kita running speed lambat sampai speed 1. Nah terus terjadi gangguan, misalkan overload terjadi. Nah yang F1 ini akan bekerja nih teman-teman. Nah dia akan memutus rangkaian itu teman-teman. Oke, begitupun dengan untuk yang speed cepat, speed 2 atau cepat itu teman-teman. Ini kita run dulu lambat, kemudian kita pindah ke cepat. Nah, jika terjadi gangguan, ya thermal overload 2 atau F2 ini akan bekerja. Nah, akan memutuskan si rangkaian gitu teman-teman. Simpel aja ya teman-teman ya rangkaiannya. Kira-kira sampai sini ada yang belum mengerti nggak teman-teman? Jadi kalau misalnya ada yang belum paham atau belum mengerti, bisa ditanyakan aja, diisi aja di kolom komentar ya teman-teman. Nah saya ulangi lagi ya. Jadi si Dachlander ini adalah motor yang memiliki 2 kecepatan. Jadi biasanya umumnya disebut motor Dachlander gitu. Berarti kalau misalkan kita dengar motor Dachlander, berarti motor dengan dual speed gitu atau 2 kecepatan. Itu teman-teman. Dan motor Dachlander ini koneksinya adalah deltanya itu untuk lambat speed 1 dan startnya hubungan start untuk speed 2 atau cepat gitu teman-teman. Biasanya motor-motor Dachlander ini digunakan pada mesin-mesin kren atau hoist. Itu teman-teman.
Nah, untuk menjalankannya kita pilih dulu selektornya ke speed lambat. Lalu tekan tombol startnya. Run. Dia akan running di speed 1. Kemudian kita pindah, kalau misalkan kita rasa kurang kecepatannya, kita pindah ke speed 2 dengan menekan selektornya, memindahkan selektornya ke posisi speed 2. Dan begitu mau off, mau stop, kita pindahkan dulu ke selektornya ke posisi lambat. Kemudian kita tekan tombol stop. Itu teman-teman. Dan jika terjadi gangguan di gangguan 1, maka yang kerja di speed 1, gangguan pada saat speed 1, speed lambat, yang bekerja adalah thermal overload 1 atau F1. Nah, dia akan memutus rangkaian. Dan jika terjadi gangguan pada, ini kita on dulu ya, kita running dulu. Nah, jika terjadi gangguan pada speed 2, di selektornya kita pindah ke posisi 2 ya. Nah, ini pada speed 2, maka yang bekerja adalah thermal overload 2 atau F2, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Saya rasa mudah lah ya, teman-teman ya. Ini saya speed lagi. Oke, speed 1. Saya rasa mudah lah ini mah, teman-teman ya. Ini sekedar mengingat aja, teman-teman ya, sekedar menambah wawasan lah, teman-teman ya. Jadi menambah wawasan kita, ya mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua lah, dan mengingat-ingat lagi lah. Itu aja, teman-teman. Saya rasa itu aja informasinya yang saya mau sampaikan, teman-teman. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.